Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Andika Putra dari Sistem Informasi 2017. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu sistem pakar berbasis web, diagnosa jenis penyakit pada lambung manusia menggunakan metode AI. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang keywordnya yang berisi expert system dan forward scanning-nya dan web dan sebagainya. Di sini abstraknya yaitu permasalahannya yang disatu oleh sistem pakar adalah diagnosa dalam bidang kesehatan. Yang saya ambil untuk mendiagnosanya didugain awal jenis penyakit pada lambung manusia. Di sini penyakit lambung manusia ini terkena gangguan dan infeksi penyakit sehingga perlu diwaspadai oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyebab informasi tentang penyakit ini sangat diperlukan untuk mengetahui lebih jenis penyakit yang dideritanya. Dan di sini kata kuncinya yaitu sistem pakar penyakit lambung, web, forward, scanning-nya. Pendahuluannya di sini salah satu permasalahannya yang disentuh oleh sistem pakar adalah diagnosa dalam bidang kesehatan, yaitu untuk diagnosanya dugaan awal lebih jenis penyakit pada lambung manusia. Penyakit lambung ini dapat terkena gangguan atau infeksi penyakit sehingga perlu diwaspadai oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyebaran informasi tentang penyakit ini sangat perlu untuk mengetahui lebih jelasnya penyakit yang dideritanya. Jenis penyakit lambung ini yaitu irritable bowel dan syndrome. Dan penyakit pada geografi pada di bawah ini. Dan next di sini ada rumus masalah dalam penelitian ini adalah bagian membangun sistem pakar berbasis web yang dapat membantu mendiagnosiskan jenis penyakit pada lambung manusia yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu ada berbagai informasi tentang penyakit lambung pada media diagnosa jenis penyakit tersebut, yaitu di sini ada satu kecerdasan buatan yaitu AI, merupakan bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang ditujukan oleh perancangan otomatisasi tingkat lalu cerdas dalam sistem kecerdasan komputer. Aplikasi kecerdasan, pengembangan kecerdasan buatan pada awalnya diaplikasikan pada pencemahan masalah permainan dan matematika, tetapi sering dengan semakin luasnya perkembangan kecerdasan buatan, semakin dengan disiplin ilmu yang lain menghasilkan aplikasi-aplikasi pengembangnya. Di sini ada representasi pengetahuan, yaitu merupakan kombinasi sistem berdasarkan dua elemen, yaitu struktur data dan penafsirannya produk untuk digunakan mengetahui dan menyimpan struktur data tersebut. Di sini ada sistem pakarnya, program komputer yang dapat dipresentasikan pengetahuan dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi. Next, di sini ada metode penelitiannya, di mana digunakan metode pengembangan sistem pakar berikut tahap-tahap dan metode pengembangan sistem. Di sini pertama ada penilaian keadaan, kedua koleksi pengetahuan, 3 perancangan, 4 tes dalam sistem ini telah diuji oleh dokter pada pakarnya. Di sini aplikasi webnya tampilan awal dalam pembahasan tersebut. Di sini ada aplikasi sistem pakar diagnosa jenis penyakit pada lambung manusia. Next, di sini ada tampilan tes diagnosanya pada lambung dan banyak pilihan di aplikasi web tersebut dari home, member,
tes lambung, konsultasi, dan sebagainya, bot dan lookout. Di sini tampilan menu hasil tes diagnosa dapat dilihat pada contoh di gambar tersebut. Next, di sini ada hasil tes diagnosa lambung. Hasil diagnosa lambung, nama penyakit, penjelasan penyakit, gejalanya, pengobatan, dan di sini ada sebuah gambaran. Next, di sini adalah tampilan admin, di mana tampilan admin ini ada forum login dan tampilan daftar penyakit. Nah, next, di sini ada kesimpulannya mengenai sistem pakar pada lambung ini, yaitu setelah dikembangkan sebuah aplikasi sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosa jenis penyakit lambung pada manusia, maka dapat ditarik kesimpulan. Pertama, telah berhasil dibuat sistem pakar yang mampu berperan sebagai dokter untuk mendiagnosiskan jenis penyakit lambung pada manusia dan memberikan pengobatannya. Kedua, di sini ada sistem pakar ini hanya melakukan tes diagnosa lambung terhadap penyakit lambung. Ketiga, dengan adanya pembatasan hak akses yang diterapkan pada sistem, proses untuk pengelolaan pengetahuan hanya dilakukan oleh seorang admin. 4, admin berperan aktif dalam penentuan aturan dalam sistem. Kelima, di sini sistem bersifat statik. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.